jihad, mendengarkan pengajian, mengerahkan segenap fokus untuk menerima kaji, jihad yang luar biasa. Lalu kemudian yang kedua diinginkan Allah, wa ya'lamas sabirin. Allah ingin melihat siapa yang sabirin. Nama orangnya sabirin, nama sifatnya sabar. Sabar Pak. Orang yang memiliki sifat sabar itu sabirin. Maka disebut innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Seringkali kalau disebut kata sabar, yang terbayang di pikiran orang mati, sakit, hilang, rusak, kebakaran. Sabar ya. Kawan saya semalam kena musibah, jatuh dari kendaraan, HP hilang, lutut nyeri, entah pecah entah infeksi, susah. Tadi dapat kirim lagi, bukan sekedar hilang saja man, rupanya nomor itu dimanfaatkannya pula untuk minjam duit. Hilang HP itu diambil orang, lalu dikirimnya kemana-mana mau minjam duit. Padahal itu maka mau dia kirim, nanti kalau ada orang mau memakai nomor saya mau minjam, jangan percaya itu bukan saya. Lalu orang mengatakan sabar, sabar. Dalam Islam sabar ini sabar level paling bawah. Sabar ketika ditimpa musibah. Sabar yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah ingin melihat siapa yang sabar. Sabar yang paling tinggi puncaknya adalah sabar dalam beribadah. Ibu bapak sabar sampai hari ini sholat. Orang yang sabar beribadah, sabar meluangkan waktu, sabar membayar zakat. Duit bapak, hasil titik puluh keringat bapak dikeluarkan 2,5%. Orang yang mampu mengeluarkan 2,5% dari hasil usahanya, itu disebut dengan orang yang sabar. Kenapa disebut sabar? Sabar artinya menahan. Sanggup dia menahan dorongan hawa nafsunya. Hanya orang yang sabar yang sanggup sholat. Hanya orang yang sabar yang sanggup membayar zakat. Hanya orang yang sabar yang sanggup puasa sunat. Jadi sabar tingkat tinggi adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu sehingga bisa beribadah. Ini sabar. Sabar yang kedua, orang yang sanggup melawan hawa nafsu sehingga tidak jadi berbuat maksiat. Anak muda diajak orang berzina, lalu dia katakan saya tidak mau, maka orang ini dalam Islam disebut sabar. Tapi sekarang orang sabar ini tidak lagi disebut sabar. Dulu kalau ada anak muda ngaku saya diajak si anu berzina, terus saya tidak mau, kamu sabar. Sekarang kalau ada yang begitu, kamu goblok. Jarang-jarang dapat kesempatan seperti itu. Kapan lagi? Kalau ada orang diajak korupsi, nepotisme, membuat satu perbuatan makar yang haram, kesempatan besar. Ini kalau saya mau dapat 1 miliar ini. Kalau kita mau, kamu tidak mau, saya tak mau. Orang yang tidak mau berbuat dosa karena takut kepada Allah, maka orang itu disebut sabar karena dia mampu menahan hawa nafsunya. Makna sabar menahan. Tapi sekarang orang yang tidak mau berbuat seperti itu tidak disebut sabar, tapi bodoh. Bodoh kali kamu, kau tak mau. Nanti keluarkan aja 2,5% kan halal. Pergi aja ke umroh, menangis di pintu Ka'bah, insya Allah bersih semua itu. Jadi ketika bapak ibu sanggup di tengah godaan yang luar biasa, sabar tingkat 1 istiqomah beribadah, sabar tingkat 2 tetap menahan diri dari dosa, sabar tingkat 3 inilah dia sabar ketika sakit, sabar ketika susah, sabar ketika kehilangan, sabar ketika ditimpa musibah, sabar alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah, jangankan harta saya ini, jangankan duit saya ini, jangankan anak saya ini, inna lillah, kami pun datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita pun semua akan kembali kepada Allah. Maka putuslah kajinya,
tidak ada rasa memiliki dalam dirinya. Ini kalau saya rasa milik saya, maka ketika dia hilang saya akan sangat sedih. Maka jangan pernah merasa memiliki. Dalam Islam itu diajarkan tiap hari. Subuh kita baca ayat kursi, subuh kita baca ujung surat Al-Baqarah. Di situ ditekankan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Habis subuh sekali, habis asar sekali, bacaan Al-Maqsurat, ujung surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah, bukan punya kita. Sehingga ketika dia hilang dari diri kita, itu hanya titipan Allah. Apa yang perlu saya sedihkan? Ibu kalau merasa amat sangat memiliki suami, ketika dia hilang ibu akan sedih, depresi, stres. Tapi ketika ibu mengatakan suami saya itu hanya titipan Allah sebentar Pak Ustaz, boleh jadi diambil Allah, maka tidak akan terlampau larut dalam kesedihan. Yang jadi masalah dia bukan diambil Allah, diambil orang lain. Nah itu yang agak susah.